Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 73. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Semangat yang padam semalam seketika berkobar kembali setelah mendapat telepon dari lelaki yang ia pikirkan tiada henti. Dulu, Arsy bahkan tidak yakin bisa menjalani rumah tangga dengan Juan. Dia merasa bisa menahan perasaan cintanya sebab sadar kalau Juan memang terlalu tinggi untuk dirinya. Tapi setelah pernikahan berjalan, Arsy pun mulai tak ingin kehilangan Juan. Dia menyiapkan banyak hal. Dia memastikan penampilannya sudah siap untuk menyambut suaminya. Setelah itu Arsy lanjut menyiapkan sarapan. Akhirnya selesai juga. Dan begitu dia pulang, aku harus pastikan kalau senyumku lepas dan tulus. Terus gimana lagi ya? Arsy berusaha melatih diri agar nanti dia tak salah bersikap lagi di depan Juan. Apa langsung dipeluk aja ya? Itu terlalu dramatis. Bisa aja nanti Bang Juan malah gak suka kan aku terlalu over. Arsy nervous jadinya. Menantikan Juan pulang setelah bertengkar semalam benar-benar membuat dirinya gugup, sama seperti saat pertama kali mereka saling jatuh cinta. Itu dia. Setelah menunggu sekitar 45 menit, akhirnya Juan pulang dengan sepeda motor. Juan malahan sudah dalam keadaan siap bekerja. Mungkin Juan sudah lebih dulu mandi di bengkel. Dek. Hati Arsy terasa semakin gugup tak karuan. Apa yang harus ia lakukan begitu Juan membukakan pintu nanti? Pintu terbuka dan Arsy standby berdiri dekat pintu sedari tadi. Mata mereka langsung bertemu di detik pertama pintu terbuka. Juan cukup kaget melihat wajah Arsy yang memerah dan matanya agak bengkak-bengkak karena kebanyakan menangis sejak semalam. Terbesit rasa bersalah yang semakin dalam lagi. Ternyata sikap Juan benar-benar sudah membuat istrinya terluka. Ternyata gue benar-benar udah bikin istri gue sedih. Batin Juan dan matanya tak lepas menatap pada Arsy. Maafin aku ya bang. Maaf karena udah bikin Bang Juan marah. Aku sadar kok. Semalam itu berawal dari kesalahanku karena bersikap gak baik sama kamu. Aku nyesel. Seharusnya aku tanya baik-baik sebelum ngejudge kamu salah. Arsy mengalah, dia yang lebih dulu mengutarakan penyesalannya. Bukan kok, bukan kamu yang salah. Apapun keadaannya, harusnya abang gak pergi menghindari masalah. So, abanglah yang salah. Mendengar ungkapan penyesalan Juan, hati Arsy semakin lega. Ternyata mereka merasakan perasaan yang sama. Berarti memang kita berdua yang sama-sama salah. Ya, mungkin memang kita berdua yang salah. Tapi yang paling bersalah adalah abang. Sungguh, Arsy terharu. Pria paling egois di hadapannya ternyata tidak se-egois yang ia kira. Walaupun tidak ada adegan bersimpuh dan berlutut meminta ampun, seperti di dalam drama romantis, itu tak masalah bagi Arsy. Aku lega deh, makasih ya. Juan merentangkan kedua tangannya. Sini peluk, pintanya. Tak menunggu lama, Arsy maju 2 langkah dan bersarang di dalam dekapan hangat yang ia dambakan. Arsy kira tak akan ada adegan manis seperti ini. Ternyata Juanlah yang memulai untuk berpelukan. Sungguh, Arsy senang tak terkira. Riak-riak yang hampir menjadi ombak di dalam pernikahan mereka ternyata bisa diatasi dan diselesaikan dengan saling mengakui kesalahan dan saling mencurahkan perasaan di dalam pelukan. Arsy mengeratkan pelukannya. Berpelukan selepas berselisih itu rasanya is another level of happiness. Tapi kalau boleh, nanti Bang Juan jelaskan ya kenapa Bang Juan bisa sampai ngantri Kak Clara? Boleh kan? Pinta Arsy. Iya, sebenarnya dari semalam juga mau jelasin semuanya. Salahnya Bang, gak jelasin secara langsung dan malah menggoda kamu. Maaf sekali lagi ya. Aku juga minta maaf. Kita jadikan kejadian semalam sebagai pelajaran.
Nanti-nanti kalau ada kejadian kayak gini lagi, kita harus bicarakan baik-baik. Iya, perasaan mereka larut bersama. Juan sadar kalau masalah tak akan selesai dengan menghindarinya. Juan memang sudah terbiasa bersikap egois sebelum-sebelumnya. Dia sangat pantang untuk mengalah. Tapi kali ini dia tak bisa seperti itu lagi. Pelan-pelan dia mulai menyadari kalau dirinya tak akan mendapatkan apa-apa dari sikap egoisnya. Walaupun itu tak bisa diubah sepenuhnya dalam waktu singkat. Oh iya, tadi ibu bawain sup buat kita. Makan yuk, keburu dingin supnya. Ajak Archie lalu melepaskan diri dari dekapan Juan. Ibu datang ke sini pagi-pagi. Iya, pasti ibu juga bertanya-tanya kenapa Bang Juan gak ada di rumah dan kenapa mataku bengkak-bengkak kayak gini. Terus, ibu gak berani tanya lebih jauh. Semoga aja ibu ngerti kalau kita mengalami sedikit kelas. Nanti aku bilang deh sama ibu kalau hubungan kita udah baik-baik aja. Nanti sebelum kembali ke bengkel, abang mampir ke rumah ibu, biar ibu tahu kalau abang udah pulang ke sini. Nah, itu lebih baik bang, jadi ibu gak akan cemas lagi. Aku sih yakin pasti ibu cemas dengan keadaan hubungan kita. Pasti. Yuk makan. Setelah puas saling menenangkan diri dalam dekapan hangat, keduanya duduk sama-sama di ruangan serbaguna itu. Bisa dijadikan ruangan tamu, bisa juga dijadikan ruangan makan. Karena memang ruangan di rumah kecil mereka sangatlah terbatas. Clara belum memberikan respon berarti. Dia mengenali Larissa dan kedua orang tuanya. Tapi sekujur tubuhnya masih terasa kaku dan lemas, tak berdaya. Tak ada perintah dari otak untuk bergerak bebas. Clara baru bisa berguling-gulingkan manik matanya. Belum banyak respon yang ia berikan kecuali itu. Keadaan Clara cukup menyedihkan. Dia harus lera kepalanya menjadi pelontos setelah melewati prosedur operasi hingga bekas jahitan tampak jelas terlihat. Kakak mau ketemu sama Bang Juan lagi buat bilang makasih. Tanya Larissa pada sang kakak. Clara menggerakkan bola matanya seolah ia adalah jawaban iya. Mami sama papi juga mau ketemu sama Bang Juan loh. Mereka pengen berterima kasih. Sebab mereka gak bisa bayangi gimana jadinya kalau misal kemarin Bang Juan gak cepet-cepet bawa kakak ke sini. Hati Clara berkata, iya, kalian memang harus berterima kasih pada Juan. Beri dia penghargaan yang baik. Tahu gak sih kak, kayaknya Bang Juan masih ada rasa deh. Ya gimana pun juga Kak Clara itu salah satu mantan terindahnya Bang Juan. Apalagi kalau dibandingkan sama perempuan yang bersanding sama dia saat ini. Larissa malah lanjut mengajak Rumpi dan Julid pada sang kakak. Bibir Clara sedikit tersungging, seolah Clara setuju sekali dengan apa yang Clarissa katakan. Larissa, kakak kamu jangan diajak ngobrol dulu. Lagian, kalian lagi ngobrolin apa sih? Kok kayaknya asik banget? Yulia berjalan mendekat ke dekat ranjang Clara dan berdiri di samping Larissa. Mami kepo deh, ini urusan permantanan. Larissa bergurau. Pasti soal superhero dadakan kakak kamu ya? Kode Yulia. Yap, bener banget Mi. Terlebih lagi sang superhero adalah salah satu mantan kekasih terindahnya Kak Clara, begitupun sebaliknya. Wah, ternyata ada kisah manis di balik tragedi ya. Tapi satu yang paling Mami syukuri adalah kakak kamu masih diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Dan jalannya adalah Bang Juan, iya kan? Ya, kamu benar. Mami pun gak sabar pengen segera ketemu dia. Kira-kira di mana Mami bisa menemui dia? Maybe di bengkelnya atau di rumah istrinya. Istri? Yulia agak kaget mendengar fakta kalau ternyata pelamar Clara telah beristri. Ya, memang begitu Mi. Bang Juan memang sudah beristri. Oh, Yulia baru saja tahu soal itu. Yulia melirik ke arah Clara dan merasa ada mimik muka tak rela tersisip di wajah pucat Clara ketika membahas soal Juan yang telah menikah. Ada apa ini ya? Kemarin kamu hendak menemui Juan di bengkelnya untuk apa? Kenapa? Kamu masih menghampiri lelaki yang sudah memiliki istri. Ada apa dengan kamu, Clara? Apa kamu masih mencintai mantanmu itu? Batin Yulia dan tetap memperhatikan Clara. Kalau misalnya Bang Juan gak ada niatan buat nengok Kak Clara lagi, mendingan nanti aja deh Mi, kita temui Bang Juan sama-sama. Lagian sebagian besar teman-temannya juga udah pada datang nengoknya Kak Clara kemarin. Usul Larissa. Oh gitu ya.
Iya, sekalian aja kita kasih Bang Juan imbalan. Soalnya Bang Juan udah bukan Bang Juan yang dulu lagi. Sekarang dia hidup susah sejak nikah sama istrinya. Hai, tanya Yulia malah semakin tertarik dengan alur cerita Juan yang dituturkan oleh Larissa. Soalnya nggak ada restu dari mama papanya Bang Juan. Secara kan Bang Juan itu anak dari orang terpandang. Sementara istrinya cuma kasir minimarket. Gak ada respek sedikit pun dari orang tuanya Bang Juan buat istrinya itu. Ya jadinya gitu deh, nikah nekat tanpa restu sampai-sampai Bang Juan diusir dari rumahnya sendiri. Menarik, apa itu benar-benar terjadi? Nyata terjadi, Mi, dan aku dengar dari salah satu sumber terpercaya. Ternyata istrinya itu anak mantan koruptor loh, Mi. Makin hilang respek lah orang tuanya Bang Juan. Panjang banget deh ceritanya. Yulia semakin tertarik. Malahan Yulia tertegun dan ada gertakan dalam hati kalau mendengar soal kasus korupsi. Entah kenapa. Kok kamu tahu banget sih, sayang? Tanya Yulia pada Larissa. Aku tahu lah, Mi. Salah satu teman dekatku kan dulunya teman SMA dari perempuan itu. Jadi tahu banget kalau dia itu dulunya anak remaja yang hidup hedon, terus jatuh ke jurang kehancuran sejak bapaknya kena kasus korupsi itu. Udah ah, jangan ceritain soal itu lagi. Kita abaikan aja. Mami itu suka ngeri kalau ngobrolin kayak gitu. Serem banget sih kalau aku yang ngalamin. Tapi kan papi itu pengusaha. Gak mungkin terjerat hal yang kayak gitu. Papi akan selalu sukses dan berjaya. Jangan sampai deh papi bangkrut terus kita juga ngalami hal kayak gitu. Jangan sampai deh, amit. Yulia hanya tersenyum hambar membahas soal kasus korupsi. Dia sedikit berkeringat, entah kenapa dia seperti itu. Seperti ada hal yang ingin Yulia lupakan yang berkaitan dengan kasus seperti itu. Sejak pertengkaran itu, baik Juan maupun Arsy selalu bersikap hati-hati. Mereka tak ingin kesalahan itu terulang lagi. Saat malam tiba, saat mereka sama-sama kelelahan, mereka menyempatkan diri untuk melakukan pillow talk, saling bertukar kisah di hari yang melelahkan yang mereka lalui. Arsy bermanja meletakkan kepalanya di atas pangkuan Juan yang bersandar nyaman di sandaran ranjang. Hal itu memudahkan Juan untuk mengelus kepala Arsy, menatap lekat-lekat wajah yang cantik. Aku sedih, karena kepala tokoku di rolling ke toko lain. Dan kepala toko yang baru kayak nggak akan seasik Pak Yuda deh. Karena setiap ada personil baru, pasti akan ada suasana baru lagi. Padahal udah nyaman banget sama rekan-rekan yang sekarang. Ungkap Arsy, dia sangat nyaman curhat dengan suaminya. Mudah-mudahan aja kepala toko yang baru bisa lebih baik lagi. Semoga, tapi nggak yakin sih. Kalau hati kamu nggak yakin, coba pikir-pikir lagi buat resign. Doain aja semoga usaha abang dan teman-teman abang makin berkembang. Biar abang aja yang nyari uang. Maunya sih gitu, tapi tanggung sih mau ngabis kontrak aja. Soalnya kan tinggal sebentar lagi. Menurut peraturan kontrak, pegawai yang resign itu punya tanggung jawab yang cukup berat kalau membatalkan kontrak secara sepihak. Ya udah, besok kan aku libur kerja. Boleh nggak aku nemenin Bang Juang ke bengkel pas makan siang? Boleh banget. Kalau pas makan siang gitu, teman-teman abang bakal dari rumah juga. Cuma abang sama Gary aja sih. Yari sama Hanif biasanya makan di warteg sebelah. Oh gitu ya. Gimana kalau aku bungkusin juga buat mereka? Bang Juan gak keberatan kan? Ide bagus, sama sekali gak keberatan. Justru abang senang kamu punya niatan kayak gitu. Jadi pagi-pagi aku ke pasar dulu deh. Kring, obrolan nyaman itu terganggu oleh dering telepon milik Juan. Siapa tuh? Tanya Arsy kepo. Juan menarik ponsel di atas meja kecil di dekat duduknya sekarang. Juan tidak tahu itu nomor siapa. Nomornya adalah nomor asing yang sama sekali tidak ia ketahui. Siapa? Tanya Arsy lagi lalu bangun mengangkat kepalanya agar bisa ikut melihat siapa yang menelpon pada suaminya. Gak tahu, nomor baru nih. Juan tak lantas mengangkat. Angkat aja, siapa tahu penting. Takutnya cuma nomor iseng yang suka spam. Angkat aja dulu. Kalau nggak diangkat, mana kita tahu itu dari siapa. Kalau nomor penipu kan bisa kita langsung tutup, terus blok langsung.
Arsy mengusulkan untuk mengangkat panggilan telepon itu karena ia pun penasaran, ingin tahu siapa yang menelpon suaminya malam-malam begini. "Kamu yang angkat," tawarnya Juan pada Arsy. "Ya udah, sini." Arsy menyanggupi lalu dia mengambil alih ponsel suaminya, lalu mengubah ikon gagang telepon sehingga panggilan telepon itu segera tersambung. "Halo, apa ini benar nomornya Nak Juan?" Suaranya seperti suara wanita parubaya. "Iya, benar, ini nomornya Bang Juan." Arsy menjawab, tapi Arsy tak bisa menebak itu siapa. "Loh, kok yang angkat? Ini istrinya. Maaf, ini dengan siapa ya? Ada keperluan apa pada Bang Juan? Biar nanti saya sampaikan." "Saya Yulia, maminya Clara. Maaf lo udah ganggu waktu istirahatnya kamu. Kalau boleh tahu, Najwaannya kemana ya?" Orang tuanya Clara. Arsy agak cemburu setiap nama Clara disinggung. Mau disangkal sekuat apapun, Arsy masih menganggap Clara sebagai salah satu saingannya yang ia takuti. Arsy nampak lesu. Dia bingung harus jawab apa, sementara Juan menyimak dan mendengarkan apa yang Yulia katakan. Juan menggelengkan kepala pada Arsy sebagai isyarat kalau dirinya tak ingin bicara dengan Yulia. Mungkin saja Juan ingin menjaga perasaan istrinya. "Maaf Bu, Bang Juannya udah tidur. Kayaknya udah cukup pulas. Saya segan buat membangunkannya. Mungkin besok pagi Ibu bisa menghubungi nomor ini lagi," kata Arsy dengan sopan walau hatinya cukup kecewa. "Oh, begitu ya? Ya udah, besok saya telepon lagi. Makasih banyak dan maaf lo udah ganggu jam istirahat kamu." "Gak apa-apa, Bu. Selamat malam, pamit Yulia." "Malam, Bu." Arsy menutup obrolan singkat yang cukup mengusik ketenangannya. "Orang tuanya Kak Clara," kata Arsy mulai tidak seceria sebelumnya. "Kamu jangan salah paham. Abang gak tahu apa tujuan dia menelpon abang." Juan meminta Arsy tak overthinking dulu. "Enggak kok, aku gak mikir yang aneh-aneh. Aku ngantuk. Kita tidur sekarang yuk. Cerita kamu kan belum tuntas." "Udah tuntas kok." Arsy menguap dan memang sudah cukup mengantuk. "Sini, tidur di sini. Biar abang ngelusin sampai kamu benar-benar tidur lelap." Juan menepuk lagi ke pangkuannya agar Arsy kembali pada posisi semula. "Iya," jawabnya dan menurut. Arsy kembali meletakkan kepalanya di atas pangkuan suaminya. Arsy masih memaklumi selingan yang terjadi barusan. Ya, walaupun tak bisa dipungkiri kalau tiba-tiba hati Arsy jadi resah kembali begitu tahu kalau maminya Clara menghubungi Juan secara pribadi. Mau apa ya maminya Clara? Telepon Bang Juan. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.